Oh tu ya. Ya. Dua tu. Wow. Baik, itu dia pertemuan yang sekian lama dinantikan. Setiap hubungan tu pasti ada pasal surut, ada konflik, ada cerita. Akhirnya mungkin kerana faktor yang tertentu terpisah lama ya. Padahal mungkin ada keinginan untuk bertemu tapi ditangguh-tangguh, akhirnya tak sedar dah lebih 3 dekad menanggung rindu untuk bertemu dengan ayah kandung. Itu yang dialami oleh Sarifuddin Bakhtiar. Kita bawakan secara langsung di MH pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Dan kita juga bersama dengan bapanya menerusi panggilan video untuk mereka berdua berkongsikan bagaimana perasaan dan pengalaman mereka sendiri. Menerusi panggilan video kita ada Encik Bakhtiar Mahmud yang kini berada di Balikpapan, ya, langsung Indonesia. dari Balikpapan di Balai Berita kami bertemukan secara langsung. Sihat Bapa Bakhtiar ya? Ya. Moga dalam keadaan yang terus sihat. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, permulaan mungkin Sarifuddin dapat ceritakan bagaimana mungkin dah lama simpan niat ya untuk bertemu-bertemu, tapi ada satu mungkin titik mula yang menjadi penguat kali ini mesti juga bertemu apa pun terjadi. Bagaimana ia bermula? Ya. Okey, bismillah. Saya sendiri memang ada niat untuk cari dia. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, saya tidak dapat maklumat yang jelas di mana dia tinggal di Balikpapan. Jadi saya setiap kali muncul mau cari saya punya bapa, saya terpaksa. Sejak umur berapa dah mula cari? Sejak kecil lagi. Kecil lagi? Ya, kecil lagi. Maklumat tak ada? Maklumat tidak ada. Saya cuma diberitahu bahawa bapa saya ada di Balikpapan. Itu saja yang saya tahu. Baik, Cik Sarif, kita faham ya bila kita sebagai anak ni tercari-cari sepanjang kehidupan untuk melihat di manakah sebenarnya ayah kita. Dan apabila dapat satu momen ini dihubungi sendiri oleh bapanya, Ya. bagaimana perasaan ketika itu pada permulaannya? Adakah satu perasaan yang tidak sangka ataupun teruja ataupun berbau? Sebab takut juga kan mungkin orang tipu ke skema kan. Jadi macam mana boleh ada satu pertemuan itu? Masa saya dihubungi oleh adik saya diberitahu ada bapa saya datang cari di Labuan. Masa tu saya ada perasaan semua marah, benci, rindu pun ada. Sebab sudah terlalu lama dia tinggalkan saya. Tapi saya datang pada satu kesimpulan, saya pikir untuk apalah saya mau pikir ini semua. Yang sudah tu sudahlah. Saya pun jauh dalam hati saya juga rindu dia. Sudah lama tidak jumpa. Jadi saya bagi tahu saya juga mau jumpa sama saya punya ayah. Dia pun alhamdulillah, dia pun syukur sebab saya mau terima dia lagi setelah sekian lama ditinggalkan saya. Baik, Bapa Bakhtiar, bagaimana mungkin juga sama macam anak juga cuba untuk mencari tapi banyak sekali halangan, mungkin faktor lokasi, masa. Bagaimana boleh terbuka mungkin kali ini akan tunaikan hajat anak untuk bertemu. Mungkin dapat diceritakan detik mula keinginan bapa untuk bertemu dengan anak. Silakan. Ya. Ya, itu sekitar 40 tahun lalu. Saya kerja sama anak saya. Saya pun tidak tahu di mana anak saya keberadaan selama itu. Jadi ada memang sebuah kerinduan saya simpan di saya. Selalu mencari anak saya. Tetapi selama ini saya tidak punya, tidak tahu alamatnya di mana. Beritanya di mana, tak tahu ke mana. Saya harus mencari. Cuma tahu Malaysia. Jadi tak mungkinlah saya cari tak ada lama. Tapi suatu ketika saya dapat informasi bahwa anak saya ada di Labuan. Saya cuma tahu nama Labuan. Saya tidak tahu di mana Labuan ini. Apakah di Sabah atau di Semenanjung. Jadi waktu itu saya kesakitan memang kurang lebih 10 tahun saya. Jadi rasa rindu itu saya pendam. Alhamdulillah setelah bulan Ramadan ini saya jadi sehat. Merasa ada Allah menolong saya, memberikan kesehatan. Saya mulailah
berniat untuk mencari anak saya walaupun dalam usia sudah 75 tahun. Sebenarnya saya tidak punya tenaga lagi. Tak ada kemampuan sama sekali. Cuma karena didorong dengan rasa rindu dan modal semangat, kemudian mengharap pertolongan Allah, saya mulai melangkahkan diri dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya naik kapal laut ke Nunukan. 2 hari 2 malam saya berlayar. Dan gelombang sangat besar. Suatu perjalanan yang sangat melelahkan buat saya. Tapi demi untuk mencari anak itu tidak jadi masalah buat saya. Sampai saya ke Nunukan. Di Nunukan saya pun tidak tahu saya harus kemana. Orang bilang ke Tawau dulu kalau mau ke Labuan. Saya menyeberang ke Tawau. Sampai di Tawau, saya cari informasi. Dia bilang, oh kalau di sini tak ada penerbangan ke Labuan. Harus lewat KK. Jadi waktu itu saya juga harus ke KK lah. Pesawat saya ke KK. Saya tiba di KK jam 9 pagi. Sampai di KK di bandara itu atau di airport. Saya tanya sama petugas immigration, bahwa saya mau ke Labuan, tolong saya dibantu. Oh, dia bilang, iya sebentar ada penerbangan pukul 12 siang sebentar. Macam mana boleh dapat hubungi anak waktu itu? Mungkin dapat nombor telefon dari mana ataupun ada pihak yang cuba untuk menyatukan untuk sampaikan maklumat? Ya, Alhamdulillah, masa sampai di Labuan, ayah saya terus ke masjid. Dia pun tanya, ada kenal nama Hajat ini? Datang orang berkumpul, beritahu ini orang daripada Indonesia cari mantan istri dia. Jadi satu persatu orang datang, Allah hantar satu orang nama Herman. Herman ini sepupu saya pun sudah lama tidak jumpa. Jadi bila dia bagi tahu saya cari Hajat ini mantan istri saya, itu Herman sepupu saya bagi tahu itu saya punya makcik. InsyaAllah Alhamdulillah kamu tenang saja nanti saya hubungi mereka. Jadi dia hubungi adik saya, daripada adik saya itu dia dapat nombor telepon, kemudian kami video call. Video call. Itu yang bertemu tu? Ya, itu yang bertemu. Jadi saya beritahu bapak tunggu sana, saya belikan tiket. Baik, saya percaya pertemuan ini setelah 40 tahun dipermudahkan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi saya lebih ingin mengetahui apakah sebenarnya yang diperkatakan, yang dirasai setelah 40 tahun, begitu banyak tanda soal. Saya pasti perasaan itu bercampur bau. Apakah antara perbualan pertama dengan Bapa Bakhtiarnya? Bagaimana keadaan itu dan mungkin apakah antara yang dikongsikan setelah sekian lama? Okey. Saya ada satu persoalan masa dia tinggalkan saya masa umur 7 tahun. Saya tanya kenapa tinggalkan saya. Masa itu perjumpaan itu tidak sampai 1 jam. Sebab dia kejar dia punya penerbangan. Jadi dia datang di sini, dia bagi tahu kenapa saya tinggalkan kamu wahai anakku. Ketika itu saya tidak punya duit lagi untuk stay dalam beberapa hari bersama dengan saya. Dan tiket kapal dia tu kena bergerak pada jam 2, tidak silap saya macam tu. Dia kena naik kapal laut lah untuk balik ke Balikpapan. Jadi bila dia jelaskan perkara itu, okey saya faham. Sebab itu dia tinggalkan saya dan kenapa dia tidak boleh lama dengan saya sebab sudah tidak ada duit dan tiket pun sudah sampai masa dia untuk dia balik ke kampung. Jadi, bagi Bapak Bakhtiar, macam mana ini antara satu peristiwa yang telah pun meleraikan banyak persoalannya. Akhirnya mungkin pastinya Allah telah menjawab segala doa yang dihimpunkan sekian lama, hampir 30 tahun akhirnya dapat bertemu. Rasa mungkin lega sudah di hati itu macam mana Bapak Bakhtiar? Rasa mungkin dah lebih tenang. Alhamdulillah. Saya merasa Allah telah menolong saya. Selama bertahun-tahun saya berdoa untuk bertemu anak saya. Dan ini terkabul. Walaupun waktu itu saya dalam sangat payah saya di Labuan untuk mencari anak saya. Sampai saya berjalan kaki ke pasar, dan orang bilang, di pasar itu banyak orang Indo di situ, tanya di situ. Dan saya ke situ, tidak ada juga berita, tidak ada yang tahu. Jadi terpaksa saya kembali ke masjid, saya kembali dulu di situ lah banyak orang datang sama saya. Karena gambar saya sudah dibagi ke orang-orang bahwa ada orang Indo yang cari keluarganya di Labuan. Jadi datanglah orang ini satu, ya ini sudah mungkin ditunjuk Allah untuk menolong saya. Jadi pada saat itu saya mulai sudah bisa, saya sudah merasa lemas betul karena mulai pagi tidak ada yang masuk makanan kepada tubuh saya, minum pun tidak. Jadi waktu itu namanya Herman, dia tanya dari siapa Pak? Saya bilang saya cari nama Hajat ini, itu istri saya dulu, ada anaknya nama Sarifudin. Bilang untuk makcik saya, dia bilang Sarifudin sepupu saya, dia bilang. Tapi dia sekarang sudah di KL.
Saya bilang bagaimana ya. Dia bilang, ini Herman, ayo kita ke hotel dulu. Saya bawa ke hotel, ada kontak dalam saya nomor menginap. Dan kita teleponan. Disitulah anak saya ditelepon itu, Sarifudin. Siapa waktu itu agak cemas, bimbang. Ada rasa ya takut-takut apakah saya menerima saya atau tidak. Jadi waktu saya dengar suaranya bahwa dia mengatakan mau bicara dengan bapak saya pun merasa lega. Alhamdulillah saya bilang. Jadi kemudian langsung saya terima telepon, saya bilang, nah ampuni saya nak. Lama ini saya telah telantarkan kamu sekian lama. Tapi walaupun begitu saya berusaha datang lah ya. Dalam usia begini saya harus telah berjuang untuk menemukan kamu. Jadi saya minta maaf atas kesalahan saya selama ini. Terus anak saya ngomong, tak payah Pak, Bapak tidak bersalah. Menurut mama saya, Bapak tak bersalah. Bukan Bapak yang bersalah. Memang ada kekuatan yang memaksa Bapak untuk cerai sama mama saya. Ya, itu jadi saya jelaskan. Kita faham perasaan tu. Pihak Syarifuddin pastinya apa saja kita lalu kita lupakan. Ini hidup baru dengan tadi anaknya. Itu anak saya. Ya. Anak berapa orang semua anak? Alhamdulillah saya ada 7 orang anak. Ya. Mungkin satu nak dikatakan kepada ayahanda tercinta, kita bermula dengan hidup baru. Ya. Terima kasih kepada bapa saya yang sudi berkorban dengan usia dia yang sudah semakin lanjut macam tu. Dia kuatkan untuk melangkah cari saya. Alhamdulillah. Saya sangat-sangat berterima kasih. Saya mempunyai seorang bapa yang kuat dan berani. Alhamdulillah. Dan saya sangat-sangat sayang sama bapa. InsyaAllah nanti dapat kita ke Balikpapan. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Kami bertumpang bahagia dan gembira untuk gembira. Cik Sarif dan juga Pak Bakhtiar ya berkongsikan pengalaman seperti ini dan semoga kekal hubungan kekeluargaan itu. Pak Bakhtiar jaga diri baik-baik ya. Ya. InsyaAllah. Semoga diberikan rezeki panjang usia, dapat terus bersama dengan anak cucu. Dan insyaAllah Allah memberi ruang dan peluang ya. Amin. Amin. Cantik sekali susunan Allah ya. Ramadan, kemudian kita di bulan Zulhijjah yang mulia ini, semoga ada keberkatan di sebalik ampun yang diberikan insyaAllah. Terima kasih kepada Sarifudin Bakhtiar dan juga Bapak Bakhtiar Mahmud yang berada di Balikpapan, Indonesia, terpisah oleh lautan namun insyaAllah bersatu dengan hati yang ikhlas insyaAllah.